Mengerikan. ASI diborong. Mau terbang sampai mana Pak Firman? Kita akan membahas mengenai dari saham ASI ya Bapak Ibu ya, yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih lengkap lagi. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, dari investor.id, bahwa pasar remehkan Astra atau ASI, padahal target sahamnya itu dipatok lebih tinggi. Ya. Nah, ini permintaan dari subscriber kami, Pak, tolong dong Pak, ASI itu dibahas, dibedah ya, seperti itu. Nah, satu sisi untuk saham ASI ini juga pernah saya bedah, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu yang nyangkut, terus yang baru borong di bawah kok sahamnya nggak gerak-gerak seperti itu. Ini pernah sudah saya ungkap Bapak Ibu ya di sini ya, bahwa di hari ini ya Bapak Ibu ya, ini ya. Nah, di sini saya itu upload pada tanggal 16 Agustus ya. Jangan khawatir, ASI bakalan terbang. Bandar ini tuh sudah masuk. Jadi siapa Pak Firman bandarnya? Ya, jadi tanggal 14 itu pada ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya sudah terbang berapa persen? Ya. Sini loh. Ya. Nih. Sudah terbang berapa persen? Dari harga 4.717 sekarang ke harga 5.150. Kok prediksinya Pak Asman kok tepat sih? Kenapa? Ya, ungkap video ini baik-baik ya. Kita akan bedah semuanya, siapa yang bandarnya sudah masuk dan seperti apa kedepannya mengenai dari saham ASI ini, dan strateginya bagaimana Pak Firman mengenai dari saham ASI ini. Simak video kali ini baik-baik ya. Jangan di skip video kali ini agar kalian tuh tidak gagal paham. Sukanya nyekip, komentarnya nggak ini apa namanya, nggak nyambung. Ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja tutup poin. Nah, kita akan cek dulu ASI itu mau diterbangkan sampai mana Pak Firman. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nih, lihat ya. Jadi ketika saham ini itu diturunkan ya pada tanggal 14 kemarin ya, ini yang terjadi itu kekhawatiran ya. Tapi satu sisi kalau kita lihat asingnya itu terus memborong, pada tanggal 17 Juli itu mereka sudah memborong ya. Ini nilainya berapa sih Pak Firman? Nah, kita bisa cek lagi secara detail valuasinya. Oh, asing nih loh ya, 400 miliar ya. Nah, kemarin ya ini ya 150, terus ini 400 ya. Jadi ini berbeda arah antara investor retail sama investor kakap ya. Apa yang menjadi alasan utama investor kakap ini tuh memborong dari saham ASI Pak Firman, padahal media massa dan lain sebagainya itu menjelek-jelekan mengenai dari saham ASI ini ya. Nah, eh, alasan utama yang menjadikan asing itu memborong mengenai dari saham asing ini dilihat dari faktor ini Bapak Ibu ya, bahwa net income dari saham asing ini tuh stabil. Yang tadinya untungnya cuma 8,8 triliun kini menjadi 15,8 triliun. Satu sisi dia cuma turun 2T saja. Loh, kok bisa turun 2T saja Pak Asman? Ya, karena di masa kampanye. Namun secara earning per share-nya ini stabil. Ya. PI rasionya di saham ASI ini juga menarik. Cuma 5 kali. Standarnya berapa sih Pak Firman ya kayak gini? 11. 15 lah. Jadi apakah saham ASI ini tuh pasti akan diterbangkan? Pasti. Kata siapa Pak Firman? PBV-nya 0,9 sudah turun, diskon banget. Ya. Ini secara fundamentalnya. Terus ini yang pertama.
Terus yang kedua, dia itu masuk di indeks LQ45. Ini loh. Ya, indeks LQ45 itu apa? Jadi indeks yang mengelompokkan saham yang valuasinya itu tinggi. Fundamentalnya itu baik, ya, seperti itu. Tapi respon market itu memang diturunkan. Padahal satu sisi kalau mengenai hal ini itu coba kita cek apakah ada yang memborong secara detail untuk yang dijual. Wow, sudah kejemput ya Bapak Ibu ya. Yang masuk di harga 5.000 sampai ke sini sudah kejemput ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, yang borong ketika saham ASI ini tuh turun ya sekitar 21 juta lot ya tadi sini ya. Kayak gitu. Ini mengenai dari saham ASI. Nah, kira-kira yang ngangkat ini siapa Pak Firman yang menerbangkan mengenai dari saham ASI ini? Kemarin itu ada KZ, YU, OD, RX, PD, AI, DH ya, yang masing-masing itu cuman borong 45.000 lot. Nah, kalau kita lihat secara bulan Agustus yang borong paling banyak ini ya lagi-lagi AK, sekuritas asing ya. Itu memborong sekitar 1,5 juta lot dan CC ini 1,1 juta lot. Ya. Lapak yang paling banyak itu siapa Pak Firman? Oke. Nah, di sini ada KZ juga AK ya, ini borong BBCC, memborong mengenai dari saham ASI ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika saham ASI ini turun. Apakah dia itu nanti akan recovery Pak Firman? Pasti. Nah, terus alasan apa lagi kok mereka ini berbondong-bondong masuk mengenai dari saham ASI? ASI itu Bapak Ibu ya, kalau kita cek dia itu perusahaannya afiliasinya banyak. Kita bisa cek lagi ASI. Ya. Afiliasinya banyak. Nah, di sini. Nah, lihatin ya. Nah, ini. Ya. Ini menguasai Indonesia. Nah, ini yang menjadi alasan utama. Ada Astra ini, Cipta Daya Digital ya. Terus ada ini Pulau Gadung. Wah, ini ya. Terus selanjutnya, apa yang menjadi alasan utama mereka kok itu borong dari saham ASI ini? Beda sama investor retail, bahkan ya media massa itu mengabarkan bahwa ASI ini buruk, turun. Nah, di sini yang menjadi perihal penting ya, bahwa saham ASI ini itu konsisten bagikan dividennya. Jadi dalam 1 tahun itu membagikan 2 kali di bulan Oktober sampai bulan Mei. Wah, benar lagi dia bagi dividen ya. Oh, ini bulan apa Bapak Ibu? Saya baru tahu ini bulannya ada hari ini. Ini Agustus ya, September, Oktober. Wah, lumayan. Kalau kita lihat, wah, oke, good, mantap. Nah, silakan Bapak Ibu ya, bisa dipertimbangkan. Nah, kalau di bulan Oktober ya nggak segede kayak di bulan Mei. Ya. Jadi untuk Adaro, BBRI, ASI ini jangan dilepas, bisa jadikan kalian untuk strategi investasi kalian. Ya, kalau kalian punya 1 lot di bulan Mei saja itu kalian bisa dapatkan 42. Sedangkan harga saham ASI ini itu seharga 5.000. Ya, 1 lembarnya. Kalau 1 lotnya ya sekitar 515. Kalian 1 lotnya saja bisa dapat senilai segitu Bapak Ibu. Mantap nggak? Nah, kalau 1.000 lot Pak Firman ya silahkan tinggal dikalikan saja. Ya. Nah, kalau karakter dari saham ASI ini itu bagaimana Pak Firman? Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ASI itu adalah tipe saham siklikal. Apa itu siklikal Pak Firman? Jadi siklikal itu antara garis support sama resistennya itu selalu tertutup. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, di sini dia sudah dijebol. Makanya untuk saham ASI ini tuh bakalan sampai ke 6.900 dan juga ke harga 7.800 mengenai dari saham ASI ini.
Kalau tertingginya itu bisa sampai ke 9.000 sampai 10.000 jangka panjangnya. Ya, itu alasan kenapa kok asing ini masuk. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa support kuat dari saham asing ini tuh ada di harga 3.200. Jadi mindsetnya beda antara investor kita sama investor asing. Kalau asing itu jangka panjang. Jadi untuk konglo-konglo itu mereka itu ya nggak scalpingan. Jadi ngehold saja, masukkan dihantam di atas 1 M ke atas seperti itu. Nah, membernya Pak Firman ada yang kayak gitu nggak banyak. Di saya nggak cuman mendampingi para investor kakap, investor retail yang pengen belajar juga saya dampingi. Alasannya kenapa Pak Firman? Agar mereka itu biar tahu, ngerti dunia pasar modal. Ya, kalau ketemu saham yang baik, jadikan untuk investasi. Aman. Kalau untuk yang saham yang likuiditasnya cepat, volatilitasnya kenceng, yaitu untuk trading. Jadi kalian nggak melihat dari laporan keuangan, jadi ambil capital gainnya saja. Tapi kalau dari saham asing ini kalian bisa dapatkan dua, capital gain dan juga dividen. Apa itu? Capital gain itu selisih harga. Adapun dividen itu ketika kalian investasi di saham ini nyangkut, mohon maaf ya, nyangkut, kalian masih dapatkan dividen, benar lagi akan bagikan dividen. Ya, nah ini makanya itu lagi digarap, naikkan ke atas, seperti itu. Nah, kira-kira Pak Firman, dalam beberapa tahun ini, ternyata investor asing ini yang punya di bawah di harga 105 sama harga 1000 ini cukup menarik ya Pak Firman ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali. Makanya potensi kenaikan mengenai dari saham asing ini tuh sangat lebar. Ya. Ini yang kadang mengecoh para investor pemula. Nah, di sini ya. Targetnya asing ini kalau kita lihat di artikel ini itu segini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk targetnya ya 5.700 dan juga 5.300. Ya, ini mengenai dari saham ASI. Nah, kalau kita lihat dari beberapa macam sekuritas itu rata-rata di harga berapa sih Pak Firman? UBS ini ya, tuh 10.000 ya. Ini ya, kalian pakai sekuritas apa? Dari 51 sekuritas itu menyarankan untuk buy, holdnya 17, dan yang menyarankan untuk sell itu ada 3 aja. Jadi untuk potensinya itu mencapai 30% ya rata-ratanya. Ini MNC sekuritas juga buy ya. Nah, JP Morgan netral. Ya, dia sudah capai target karena JP Morgan nggak masuk di saham Asia, masuknya di saham perbankan dan itu. Ya, Bapak Ibu ya. Ini secara fundamentalnya mengenai dari saham ASI. Jadi sangat liquid. Titik. Ya. Makanya untuk yang investor kakap yang masuk di kelas kami itu ya minimal dapat 3 digit lah ya yang invest di pasar modal. Nah, salah satunya yang masuk ke dalam IDX 20 Hack Dividend. Jadi tenang Bapak Ibu. Loh kenapa kok masukkan jadi saham-saham seperti ini Pak Firman? Ini kan pergerakannya kayak siput. Memang betul siput, tapi dia ada kepastian. Beda sama saham-saham yang kayak roller coaster. Ya, nah ini yang biasanya disukai oleh beberapa investor pemula ya, yang naiknya persentasenya cepat. Nah ini biasanya investor yang asetnya gede itu biasanya akan terkecoh, pengen mencoba masuk di saham-saham seperti itu. Wah ini kan kalau saya punya uang 1 M masukkan di situ, ini kenaikannya dalam 1 hari bisa sampai 50%. Wah ini kayaknya bakalan naik lagi nih, akan terkecoh. Padahal besoknya dibantai, nggak bisa turun. Ketika turun 5%, waduh sayang nih, masih kuat lagi nggak ya Pak Firman ya? Nah, turunkan lagi sampai 10%, sampai turun terus kayak gitu, ya sudah habis. Biasanya seperti itu. Ya, kayak gitu Bapak Ibu.
Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas para investor yang paling banyak, bagaimana cara untuk beli dari saham AS ini? Silakan Bapak Ibu bisa tunggu di harga 5.126, support kuatnya di harga 5.000. Nah, kalau kalian pengen borong banyak ya, tunggu dia di harga 4.875. Kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih bagaimana? Tinggal dicicil dan sesuaikan trading plan kalian. Kalian mau apa? Investasi, swing atau day trading? Ya, seperti itu. Kalau agak nyantai ya nanti bisa jualan di harga 5.400. Kalau kalian investor yang nggak mau ngapa-ngapain ya sudah borong saja, nggak apa-apa. Manfaatkan saja momentumnya. Karena di sini kalau kalian itu komunitasnya ke Pak LKH ya. Jadi ini masuk juga ya 0,9. Valuasinya murah banget. PE rasionya baru 5, jadi ada potensi untuk diterbangkan. Sudah jelas earning per share juga bagus ya, seperti itu. Ingat saya nggak pom-pom. Silahkan Bapak Ibu mau jual mau beli silahkan. Saya nggak pom-pom. Saya hanya membaca data. Bapak Ibu lebih cerdas daripada saya. Oke, terima kasih dari saya. Kalau kalian pengen masuk di kelas kami, mau cari saham-saham yang multi bagger dan lain sebagainya, hubungi saja nomor yang ada di bawah ini ya. Ingat, masih ada promo dan manfaatkan promo kali ini 3 hari lagi kita akan tutup. Silahkan hubungi saja di sini ya Bapak Ibu ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.